Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yelviza, dengan topik hipotesis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana perumusan masalah, dan semua kita sudah bisa merumuskan masalah, ya terutama masalah penelitian kuantitatif yang kita bahas saat ini. Hipotesis sangat penting di dalam penelitian. Untuk itu, seorang peneliti dan seorang penulis harus, terutama academic writing, harus paham betul dengan hipotesis. Nah, pada kali ini kita akan membahas hipotesis mulai dari konsep sampai kepada contohnya. Diharapkan nanti setelah mendengarkan video ini, semuanya yang menonton video ini bisa membuat hipotesis penelitiannya. Sehingga diharapkan lagi dengan bisa menerapkan atau merumuskan hipotesis, bisa mengenal semua unsur-unsur yang ada di dalam penelitian. Apa itu hipotesis? Kapan kita merumuskannya? Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian kita. Jadi kita sebelumnya sudah merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Dan pertanyaan kita itu dijawab langsung melalui hipotesis. Ini penelitian kuantitatif. Kemudian, kapan dirumuskan? Kalau merumuskan hipotesis, kita laksanakan setelah kita merumuskan masalah. Namun, harus dirumuskan juga sebelum kita penelitian. Jadi tidak boleh kita ke lapangan sebelum hipotesis kita rumuskan. Hipotesis itu berupa argumentatif, argumen, ya. Jadi dia berbentuk argumentatif. Kenapa? Atau bagaimana caranya? Maka kita harus punya data empiris ataupun teoritis. Jadi data empiris kita bisa melihat bagaimana fakta di lapangan, berdasarkan ya data di lapangan maka kita bisa merumuskan hipotesis. Dan hipotesis kita harus ada dasar teoritisnya. Nah, ketika nanti ya teori yang kita pakai tidak sejalan dengan hipotesis kita, maka hasil penelitian kita tidak bisa disebut valid. Karena apa? Karena tidak didasarkan oleh teori. Ya, hipotesis kita, jawaban sementara kita tidak ada dasarnya. Atau ya, teori mengatakan beda dengan hipotesis kita. Maka pada bab 2 nanti teori-teori yang kita pilih mestinya teori yang mendukung hipotesis kita. Bagaimana jika misalnya teori yang kita temukan ada yang bertentangan dengan hipotesis kita? Maka teori tersebut harus ada argumen kita untuk ya atau penjelasan kita untuk memperlihatkan bahwa teori ini tidak cocok dengan hipotesis atau apa ya permasalahan yang kita kaji. Nah,
Jadi jangan asal cari teori. Di teori kita tonjolkan teori yang bertentangan dengan hipotesis kita. Nah, itu tidak benar dalam penelitian. Jadi mestinya hipotesis kita ada dasarnya. Yang pertama, ada fakta empiris, ada fakta ya, itu melalui data yang kita kumpulkan nanti ya. Kalau untuk data untuk merumuskan hipotesis sementara, jawaban sementara ini tentu ada dasar ya, temuan sebelumnya yang memang bisa mendukung hipotesis kita, atau teori atau teori yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang mendukung hipotesis kita. Nah, apa urgensi dari hipotesis itu? Hipotesis memperlihatkan bahwa peneliti sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang area penelitiannya. Jadi sebelum kita merumuskan hipotesis, mestinya kita sudah membaca temuan-temuan sebelumnya yang berkaitan dengan hipotesis kita. Kemudian kita sudah membaca teori-teori yang terkait dengan hipotesis kita. Karena hipotesis menggambarkan bahwa peneliti itu sudah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang apa yang dia teliti. Kemudian mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan menginterpretasinya. Ibaratnya ini guide bagi peneliti. Contohnya, ya, apa yang diarahkan? Ya, misalnya, apa data yang akan dikumpulkan? Dengan hipotesis akan terarah, ya, apa data yang akan dikumpulkan? Apa prosedur yang akan diikuti? Misalnya rumusan hipotesisnya, students who do warm up exercises before an examination will score higher on that examination than those who do not. Dari students who do warm up exercises before examination, tergambar prosedur penelitian yang dimulai dengan mengajar dulu, kemudian mengajarnya dengan menggunakan warm up exercises. Jadi di sini tergambar bahwa penelitiannya eksperimen. Ya, si peneliti mengajar dulu dengan menggunakan warm up exercises. Kemudian baru dilaksanakan ujian. Juga tergambar dari will score higher, kegiatan peneliti membuat soal dan menskornya. Tergambar juga bahwa peneliti memiliki dua kelas. Yang satu pakai warm up exercises, yang satu lagi tidak. Nah, bagaimana cara kita merumuskan hipotesis? Nah, untuk merumuskan hipotesis ini kita harus mengenal jenis hipotesis. Yang pertama disebut dengan hipotesis induktif. Apa itu hipotesis induktif? Cara perumusannya melalui observasi perilaku yang kemudian didukung oleh literatur. Jadi hipotesis ya, kita mulai dulu observasi data, observasi fakta untuk ya bisa kita merumuskan hipotesis. Jadi kita melakukan observasi dulu, baru hipotesis. Kemudian hipotesis itu kita dukung dengan teori. Nah, ini namanya hipotesis kita induktif. Ya, contoh contoh proses hipotesisnya. Peneliti melihat contoh yang dalam terapannya, peneliti melihat bahwa tes menimbulkan kecemasan yang tinggi. Ini contohnya ya. Tes menimbulkan kecemasan yang tinggi sehingga berpengaruh pada hasil tes. Ini yang diamati. Jadi nampak
ya tes ini, ya dalam setiap tes kita melihat kok cemas sekali ya siswa kita. Dan dari sini ya kita lihat pula ada datanya, hasil tes juga rendah. Jadi pada saat tes kita lihat memang ada ciri-ciri bahwa siswa itu cemas dalam menghadapi tes. Kemudian ada data hasil tes. Hasil tes ternyata rendah. Sehingga inilah yang kita jadikan sebagai hasil pengamatan. Selain itu juga peneliti melihat ya, ketika siswa diminta siswa memberikan komentar terhadap pertanyaan objektif, hasil tesnya meningkat. Jadi ketika mereka diberikan kesempatan memberikan komentar, ya, mereka hasil tesnya meningkat. Nah, dari fenomena itu, dari hasil observasi itu kita punya kesimpulan bahwa kebebasan memberikan komentar mengurangi kecemasan yang menyebabkan naiknya skor siswa. Nah, melalui pengamatan ini kita merumuskan hipotesis kita. Yang bunyinya, students who are encouraged to write comment about test item on their answer sheet will achieve higher test scores than students who have no opportunity to make comments. Oke, sebelum kita lanjutkan, kerjakan kuis ini, ya nanti dikirim ke e-learning. Tuliskan masalah penelitian saudara, tulis rumusan hipotesis saudara dan tentukan variabel yang akan diukur yang terdapat pada hipotesis. Tunjukkan metode penelitian pada hipotesis saudara dengan alasannya. Kita lanjutkan. Ya, kalau tadi ada hipotesis induktif, sekarang nomor 2 adalah hipotesis deduktif. Di sini peneliti memilih teori yang berkaitan dengan penelitian, teori dulu, yang berguna untuk merumuskan hipotesis sebagai konsekuensi logis dari teori. Misalnya, jika A benar, maka kita yakin B akan terjadi. Nah, jadi teori ya, satu proposisi yang sudah menjadi teori. Jika A benar, maka kita yakin B akan terjadi. Kemudian hasil deduksi ini, hasil kesimpulan ini akan menjadi hipotesis dalam penelitian kita. Contoh hipotesis kita, misalnya teori kognitif Piaget menekankan bahwa belajar adalah proses aktif di mana peserta didik harus mengkonstruksi pengetahuan. Ini menjadi teori dasar tentang discovery oriented and cooperative learning. Nah, dalam penelitian yang hipotesisnya merupakan deduksi dari teori ini, peneliti harus mencek kesenjangan logis antara teori dengan hipotesis. Jadi dari teori tadi harus berkaitan dengan hipotesis. Nah, dia harus mencari apa kesenjangan logis dari teori itu, dari kaitan antara teori dengan hipotesisnya. Misalnya, apakah hipotesisnya mengikuti teori secara logis, ada dasarnya, ada argumentasinya. Nah, meskipun hipotesis didukung temuan, tetapi tidak bisa dideduksi dari teori dengan benar, maka temuan tidak kredibel. Hipotesis kita ya didukung oleh temuan kita. Tetapi tidak hasil hipotesis kita tidak didasarkan oleh teori. Ya, tidak benar hasil tidak berkaitan dengan teori. Maka temuan kita tidak kredibel dengan teori. Jadi teori tadi mestinya menurunkan hipotesis kita.
Jangan nanti tidak ada kaitan antara hipotesis dengan teori. Kemudian apa syarat hipotesis? Yang pertama, hipotesis itu harus dapat diuji dan didefinisikan secara operasional. Jadi hipotesis itu harus kita uji, ya. Kemudian harus bisa kita rumuskan secara operasional. Ya, for example, there is a positive relationship between a child's self-esteem and his or her reading achievement in the first grade. Ini contoh. Contoh definisi operasionalnya, apa itu self-esteem? Ya, self-esteem bukan menurut teori, tapi apa definisi, ya, yang terkait dengan apa yang akan kita laksanakan dalam penelitian kita. Nah, self-esteem misalnya merupakan skor yang dicapai melalui profil tentang konsep diri anak. Berarti kita harus mengumpulkan data tentang profil konsep diri anak. Baru kita bisa mengukur self-esteem anak. Sedangkan prestasi membaca didefinisikan dengan skor pada tes membaca naratif and recount text. Berarti kita harus menguji anak, ya, yang isi materinya tentang membaca naratif dan recount text. Hasil ujian, skor ujian itu menjadi data kita. Skor konsep diri itu menjadi data kita. Dan ini yang disebut dengan definisi operasional atau key terms istilahnya. Jadi ini definisi operasional atau key terms itu bukan definisi menurut ahli, tetapi definisi yang terkait dengan kerja penelitian kita yang nanti berkaitan dengan hipotesis kita. Nah, hipotesis tidak boleh berupa pernyataan penilaian. Misalnya penting, harus, itu tidak boleh. Tetapi hipotesis itu harus berisi ekspresi verbal yang dapat diukur. Misalnya kepuasan. Kepuasan itu ekspresi verbal kata-kata kita, tapi dia dapat diukur melalui nanti kita harus tahu apa definisi operasional dari kepuasan sehingga definisi operasional ini benar-benar operasional dapat diukur. Kemudian hipotesis harus dirumuskan dengan cara sederhana dan ringkas. Hipotesis kita bagi dua, ya. Yang pertama hipotesis directional, yang kedua non-directional. Contoh hipotesis directional, children classified as having high IQs will exhibit more anxiety in the classroom than children classified as having low IQs. Di sini hipotesisnya memperlihatkan adanya perbedaan. Kita berhipotesis, ya, tentang perbedaan, ya, yang punya, ya, anxiety-nya. Nah, yang IQ-nya tinggi, siswa yang IQ-nya tinggi lebih anxiety dibandingkan dengan siswa yang IQ-nya rendah. Nah, ini kita mau melihat perbedaannya. Sementara hipotesis non-directional kita tidak melihat perbedaan, tapi kita hanya melihat hubungan. Ya, contoh, there is a relationship between IQ and anxiety in children. Ya, yang di atas disebut dengan directional, yang di bawah non-directional. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk bisa diterapkan. Ya, lanjutkan pekerjaan saudara dari perumusan masalah menjadi, ya, ke perumusan hipotesis. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.